Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anakku sekalian, kelas 12 Madrasah Al-Nurul Hikmah, baik Mia maupun Is. Kita melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu atau pada video yang lalu sekitar mengenai Asmaul Husna. Kalau yang pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai nama Asmaul Husna Allah yang bernama Al-Afu dan Ar-Razzaq, kita sekarang akan membahas mengenai Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Pengertian seperti apa? Mari kita bahas bersama-sama. Al-Malik, nama Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna adalah urutan ke-18 dari 99 nama. Kata Al-Malik secara umum diartikan adalah raja atau penguasa. Kata Al-Malik itu terdiri dari kata mim, kemudian lam dan kaf, yang rangkaiannya kalau kita maknai adalah kekuatan atau kesahihan. Sedangkan kata Al-Malik menurut pendapatnya Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kata Al-Malik adalah diartikan dia yang tidak butuh pada sesuatu. Jadi Allah tidak butuh sesuatu karena Allah itu maha segala-gala. Jadi tidak butuh bantuan apapun dari yang bernama makhluk, baik itu manusia, hewan dan sebagainya, yang dalam kategori adalah makhluk. Kemudian makna lain dari Al-Malik adalah dia yang dibutuhkan. Jadi makhluk yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh makhluk. Dia adalah penguasa dan pemilik secara mutlak segala hal yang ada di alam ini. Jadi hasilnya adalah Al-Malik adalah memiliki kekuasaan atas pengandalian dan kemudian kekuasaannya, atau dalam dalam tanda kutip adalah penguasaan yang absolut. Berbeda dengan kekuasaan atau raja yang ada di dunia. Kemudian kata Al-Malik itu di dalam Al-Quran hanya disebutkan kira-kira hanya sekitar 5 kali disebut dalam Al-Quran. Di antaranya adalah wa ta'ala Allahul Malikul Haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabl an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilman. Jadi ada kata Al-Malikul Haq. Allah adalah raja yang sebenar-benarnya raja. Berbeda dengan raja manusia. Nanti kita akan bahas beberapa terkait dengan asma Allah yang bernama Al-Malik ini, yang memang bila kita teladani berbeda sekali dengan raja atau penguasa yang dimiliki oleh manusia. Teladan yang bisa kita ambil dari kata Al-Malik atau cerminan yang bisa kita lihat dari kata Al-Malik atau Asmaul Husna Al-Malik, yang pertama adalah meyakini bahwa Allah adalah maha menguasai segala sesuatu yang ada di dunia ini atau di alam ini barangkali ya. Segala kekuasaan, sebagai umat Islam yang beriman kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah memiliki secara mutlak, secara absolut. Jadi kalau disamakan dengan di dunia, misalnya ada presiden, ada raja, ada perdana menteri, mereka hanya mereka itu mengelola atau mengatur yang masih ada batasan-batasannya. Atau bahkan bahasa lainnya adalah mengelola kekuasaan Allah yang ada di bumi ini yang bersifat temporer atau berkala, tidak selamanya. Karena memang manusia, makhluk itu mempunyai umur masing-masing. Jadi misalnya presiden barangkali ya, presiden itu walaupun menguasai Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia barangkali, yang saat ini masih dijabat oleh Pak Jokowi, itu hanya menguasai di bidang pemerintahan saja.
Tidak bisa. Kemudian seorang presiden kemudian semena-mena mengambil tanah orang lain yang sudah menjadi hak orang tersebut. Tidak bisa. Tapi kalau Allah itu ya yang memiliki manusianya, yang memiliki tanahnya itu. Tapi kalau presiden, bupati, gubernur hanya mengelola yang bersifat pemerintahan aturan-aturan negara. Tetapi kalau yang bersifat alam bumi tidak bisa mengambil secara semena-mena. Ayat lain yang berkata mengenai Al-Malik adalah fata'ala Allahul Malikul Haq wa la taj'al bil Qur'ani min qabl ayyuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zid ilman. Kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Semua orang paham. Bahkan barangkali di agama lain pun yang namanya Tuhan itu memiliki kekuasaan yang tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Salah satu kekuasaan Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi, itu udah pasti ya, itu pasti. Kemudian cerminan yang lain yang berkaitan dengan kata Al-Malik adalah meminta izin kepada pemilik dan pemilik barang dan bertanggung jawab. Allah itu penguasa, pemilik. Allah itu yang menciptakan. Jadi kita yang hidup di bumi ini tidak bisa semena-mena. Kalau orang ini memiliki jabatan ya, tidak bisa semena-mena melakukan sesuatu yang tidak patut dengan bertindak yang sewenang-wenang, karena kita masih hidup di buminya Allah. Di bumi Allah, bukan di buminya orang lain. Tidak bisa kita bertindak seenaknya tanpa izin sang pemilik. Oleh karena itu, tugasnya di antara para pemimpin atau penguasa di dunia ini adalah mengelola bumi ini agar bumi itu baik. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Pada hari itu ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf atau berbaris-baris, mereka tidak berkata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan tentang dan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha mengatakan yang benar. Selain meminta izin kepada Allah, manusia diminta bertanggung atas segala hal yang telah dilakukannya, atas segala sesuatu yang sudah dianugerahkan Allah kepada manusia. Oleh karena itu, kalau kita melihat cerminan ini atau teladan ini, andai kata di antara kalian nanti pada saatnya nanti ada yang menjadi penguasa di Indonesia, baik itu kepala desa, bupati ataupun gubernur, harus dituntut mampu mengatur, mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu amanah yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa raja yang hakiki adalah satu. Kerajaannya berupa kalbu dan wadahnya adalah kalbu. Jadi kerajaan yang sesungguhnya adalah ada pada hati manusia tersebut. Kemudian yang kedua, tentara mereka adalah syahwat, amarah, dan nafsu. Maka syahwat, amarah, dan nafsu harus benar-benar dimanage, diatur. Jangan kita yang mengikuti hawa nafsu, tapi kita yang mengatur hawa nafsu. Sehingga kita menjadi pemimpin yang baik. Kemudian rakyatnya adalah lidah, mata, tangan, dan seluruh anggota badan. Lidahnya pemimpin, matanya pemimpin, tangannya pemimpin, dan seluruh anggota badannya pemimpin adalah milik rakyat. Maka lidahnya harus bisa mengucapkan sesuatu yang baik, matanya mampu melihat kesengsaraan, aspirasi masyarakat, tangannya mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat, kemudian seluruh anggota badannya juga bermanfaat untuk masyarakat. Dalam hal lain, ayat Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang kalau kita artikan kira-kira seperti ini. Katakanlah wahai Muhammad,
Wahai Tuhan memiliki kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebaikan. Sesungguhnya maha kekuasaan atas segala sesuatu. Jadi pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, bahkan di dunia ya, itu tidak lepas dari kehendak Allah. Dari kehendak Allah. Maka kita tidak pantas ya, sangat tidak pantas bila seorang rakyat, seorang masyarakat berani mengatakan yang sewenang-wenang kepada pemimpinnya sendiri. Kalau ada pemimpin yang salah, katakan dengan cara yang baik. Kalau ada pemimpin baik, kita dukung sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya siapapun yang terpilih saat ini menjadi presiden, menjadi gubernur, bupati, sesungguhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mengatur semua itu selain kita berbuat baik kepada mereka. Maka anak-anak sekalian, jangan dibiasakan kita mengatakan sesuatu, mencaci maki sesuatu presiden ataupun apapun itu pimpinan dengan bahasa-bahasa yang kurang baik. Itulah kira-kira cerminan dari kata Al-Malik. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama anak-anak sekalian kelas 12 Madrasatul Hikmah. Cerminan kata Al-Malik ini mari kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari dan semoga kita bisa dan mampu melaksanakan semua itu. Kita bertemu lagi pada saat pertemuan yang akan datang. Dari saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.